yang kaya, beraneka ragam cagar budayanya. Semangat lestarikan cagar budaya, selamatkan identitas bangsa. Bersatu mari kita saling menjaga cagar budaya Indonesia. Indonesia, negeri yang kaya, beraneka ragam cagar budayanya. Semangat lestarikan cagar budaya, selamatkan identitas bangsa. Sana, terus sana, hati-hati licin. Ayo kita dolakan. Hati-hati licin ya. Yuk. Boleh nanti asal, tapi jangan ke tengah-tengah, bang, badannya gede. Ya, welcome to Candi Ngempon. Terus ke sana. Ya, terus. Itu naik motor listrik. Ah. Yuk kita berdiri di sudut sana dulu. Ya sudut sana dulu. Ini dulu. Sudut. Sini dulu yuk. Baik, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai di Candi Ngempon dengan sedikit drama karena tadi berangkat semalam jam 11 sampai di sini kita ya gerimis, tapi ini alhamdulillah sudah reda hujannya dan malah tidak panas jadinya ya. Sebab kalau tidak hujan pasti jam sini sudah panas. Nah, kalian pasti baru pertama kali ke sini. Iya. Nah, kita ke sini bukan hanya sekedar untuk main, sekedar bulan, tapi di sini kita akan belajar karena sesuai dengan janji kita adakan kegiatan pembelajaran di lapangan. Ya, kita nanti akan mengamati apa yang ada di Candi Ngempon. Kemarin, 2 minggu yang lalu kita sudah memberikan pembekalan kepada kalian pengetahuan tentang candi. Masih ingat nggak? Sudah dibaca lagi belum? Ya, apa itu candi, fungsinya apa saja yang ada di candi. Nah, itu nanti silakan kalian eksplorasi di sini. Ya, kita akan punya narasumber Pak Parianto. Beliau adalah juru pelihara Candi Ngempon. Nanti akan memberikan pembekalan pada kalian materi tentang Candi Ngempon secara khusus. Dia nanti akan memaparkan sejarahnya, kemudian apa saja yang ada di Candi Ngempon. Sehingga nanti kalian setelah ini akan pergi ke lapangan, pergi ke candinya, kemudian akan melakukan pengamatan. Oke, nah ingat ya, kemarin pesan Buddha, kita berada di satu tempat suci, meskipun pada masa lalu, tapi di sini kita harus menjaga sikap kita.
bicara, perilaku harus kita jaga karena kita menghormati kita di sini kan bertamu, istilahnya kan begitu kan, kita bertamu ke rumahnya orang, jadi lakukan yang baik di sini. Oke. Silakan nanti boleh bertanya langsung kepada narasumber, kepada Pak Paryanto atau kepada Jika. Di sini juga ada Bu Widya dan Pak Pakwa juga, nanti bisa banyak bertanya juga ke beliau. Lalu masih ada tugas kan? Kemarin yang Jika berikan kelompoknya sudah dibagi, sudah memilih mau mengerjakan apa, video atau buku. Yang kemarin pilihannya 2. Yang video berarti harus sudah mulai menyiapkan pengambilan gambar segala macam, sehingga nanti di rumah kalian tinggal menggabungkannya menjadi satu film dengan diberikan keterangan pentingnya. Ya, kalau yang buklet itu pasti akan lebih gampang karena kalian bisa mengakses berbagai macam tulisan, kemudian membuat semacam cerita singkat tentang Candi Mumbang. Ya, dipilih mulai nanti dikerjakan. Lalu nanti setelah kita melakukan pengamatan di lapangan, kita akan mengerjakan sesuatu juga di sini. Jadi karena kita di sini belajar, maka nanti ada evaluasi akhir yang bisa diberikan, tetapi kita nanti sambil bermain. Ya, jadi kita senang-senang di sini belajar sambil jalan, istilah itu. Dan 10-9 satu-satunya kelas yang mendapat kesempatan untuk kunjungan lapangan. Yang lainnya tidak, karena kita tidak ada di kelas itu. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ya? Kalau nanti bukan sama Pak Paryanto, ya bisa nanti. Jadi setelah ini kan Pak Paryanto akan memberikan penjelasan secara singkat, ya. Siapkan perangkat kalian untuk pembuatan video atau catatan begitu. Nanti setelah itu kita sambil jalan bisa mengamati langsung apa yang ada di masing-masing bangunan dan sekitarnya. Ya, oke, itu ya. Monggo Pak Paryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Arianto sebagai juru pelihara Candi Gempon. Kita dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah ini yang berkantor di Jakarta. Di sini saya akan memberitakan sejarah singkat tentang Candi Gempon dan penemuannya. Candi Gempon sendiri kakeknya itu Mbak Mahal itu banyak sekali menemukan batu-batu persegi di atas lahan sawah ini. Lalu batu-batu persegi tadi dibawa ke lokasi pembuatan masjid pada waktu itu, pada tahun 1991. Digunakan untuk istilahnya pondasi atau tiang. Setelah dirasa kurang oleh pemerintah kita, kakak Sri sama kakeknya disuruh lagi mencari batu-batu persegi seperti yang telah ditemukan. Tapi Pak Kasri malah menemukan sebuah harta salah satu dewa Hindu, yaitu Mahesasura Nagini, yaitu dewa Siwa yang sedang menaiki lembu atau nandi. Setelah itu baru terdengar oleh pihak Purbakala, lalu diadakan penelitian. Setelah diadakan penelitian, lahan tersebut ditutup kembali. Baru tahun 1953 diadakan istilahnya ekskavasi atau penggalian nasar. Setelah itu baru sampai tahun 2006 baru diadakan pemugaran. Jadi untuk Candi Gempon sendiri baru dibugar pada tahun 2006 dan 2009 itu yang candi yang 4, yang 2 2006, yang 2 lagi sebelah timur 2009. Bersama dengan itu juga ditemukan situs pemandian air hangat itu pada tahun 2009 yang ada di seberang sungai tadi. Setelah untuk Candi Gempon sendiri diperkirakan berdiri pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Sedangkan untuk penamaan Candi Gempon itu karena berada di Desa Ngepon, jadi untuk mempermudah masyarakat memanggil atau menamai sebuah candi. Tapi untuk Ngempon sendiri mempunyai arti dari kata pangempon, yaitu tempat berkumpulnya para biksu atau pedande pada masa itu. Jadi
Jadi untuk Candi Ngepo sendiri bisa diartikan dulunya menjadi pusat pembelajaran atau sekolah pada masa sekarang. Tentang Candi Ngepo mungkin nanti ada yang kurang mengerti atau sesuatu bisa ditanyakan kepada adik-adik melakukan istilahnya penelitian. Saya cukup sekian. Assalamualaikum. Ya, tadi sedikit sejarah tentang bahwa ini fungsinya untuk apa, Pak? Tempat pembelajaran Bersama. asrama. Ya. Jadi Candi Ngempon ini kan kemarin juga kan menyampaikan bahwa fungsi candi bermacam-macam. Ada sebagai tempat pemujaan, ada tempat pendarmaan, kemudian ada mahkamah, kita sekarang belajar pesantren gitu ya. Nah, Candi Ngempon ini adalah salah satu candi yang fungsinya sebagai sebuah asrama atau sebuah tempat belajar. Nah, identifikasinya apa sebagai pasangan nanti bisa kita lihat ketika kita ke lapangan. Ciri-ciri yang ada di candi. Ada pertanyaan nih? Belum? Oke. Kalau belum, sekarang silakan ke bagian tengah. Kita nanti lihat apa yang ada. Ini, hey, ya, sini. Bisa tuh. Ini balik-balik apa teman? Lomba. Nah, oke. Nah, tadi Pak Faryanto sudah memberikan penjelasan secara singkat tentang sejarah penemuannya. Jadi kalau sekitar abad ke-7 ke-8 maka era dari candi ini kurang lebih pada masa Mataram kuno. Ya. Kemarin kalian sudah diskusikan tentang kerajaan-kerajaan masa Hindu kan? Nah, siapa yang kemarin dapat Mataram kuno? Saya Ya. Pusat Mataram kuno ada di mana? di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertama kali muncul di Jawa Tengah, kemudian mereka pindah ke Jawa Timur. Nah, kawasan ini juga merupakan kawasan dari Kerajaan Mataram. Sehingga kita bisa melihat beberapa peninggalan di Kabupaten Semarang. Itu cukup banyak. Candi Gedong Sawah mungkin kalian pernah ya. Nah, ini juga salah satunya Candi Ngempon. Kemudian ada beberapa lagi temuan-temuan kecil ya, yang kita bisa lihat. Nah, candi itu hanya sebuah candi-candi kecil karena memang tempat bukan sebagai tempat pemujaan secara khusus. Meskipun ada temuan-temuan beberapa harta yang mengidentifikasi bahwa candi ini adalah candi Hindu. Nanti menemukan lokasi ini, beliau menemukan beberapa harta. Itu ada harta Durga, kemudian ada harta Ganesha, ada harta Kinari, yang itu menunjukkan bahwa ciri dari bangunan ini adalah ini. Ketika ada Durga, ada Ganesha, maka kita langsung bisa menentukan adalah candi Hindu. Ada satu lagi yang bisa kita lihat nanti di sebelah sana bahwa candi ini adalah candi Hindu. Apa? Nanti yang kita kenal sebagai Yomi dan Buddha. Dia kalian ada menyebutkan itu kan? Karena sebuah candi biasanya akan dilengkapi dengan sebuah ciptaan. Karena apa? Kita kan harus kita lakukan apa? Membersihkan ini dulu, gitu kan? Membersihkan badan kita dulu, supaya ketika kita datang ke tempat suci kita sudah secara fisik kita sudah sama dengan kalau yang orang tua mau pergi ke tempat sekolah dulu, ya kan? Ada candi, ada yang tempat biasanya
karena aliran di sana bisa besar. Nah, kenapa ini dikatakan patisan? Karena tampaknya memang masih ada sisa-sisa pondasi yang ditemukan. Jadi ini kamu lihat ini, ya kaki juga. Nah, jadi itu menunjukkan ini juga. Ya, jadi itu yang menunjukkan dari sini. Bangunan. Kalau siapa yang tahu ini namanya? Jadi pantulan kan untuk menyalurkan air. Kenapa menyalurkan air? Ada di sini. Kalau di sini ada lubangnya, nanti kita lihat. Ya. Kalau yang sudah di sini kita lihat ada lubangnya enggak? Ada lubang. Ini seperti saluran air. Dalam tadi disebutnya dengan istilah jalan buara. Ya, jalan buara. Jadi ini saluran air. Saluran air itu biasanya ditempatkan di candi, fungsinya dia bisa saja tadi mungkin semacam paripra, atau bisa juga jalan buara itu ditempatkan di candi gunanya supaya air itu tidak merembes ke dalam candi, tapi dia seperti talang. Paham ya? Kayak talang. Dia kayak saluran air untuk membuat air itu keluar dari dalaman candi. Bagaimana mengrekonstruksi sebuah candi? Minimal harus ada berapa? 60%. Batuan aslinya harus ada minimal 60%. Baru bisa dibangun. Kalau kurang dari itu, maka biasanya tidak akan dibangun. Oh ya, bisa dibangun. Makanya kalian lihat beberapa batuan ya, ada yang memang betul-betul ini nanti akan diberikan di sana. Tapi ada yang ini memang hanya jalan juara yang ada bisa memangnya ada air atau mencari di kalau sekarang tidak kering ya mungkin karena faktor masa ya kemungkinan masuk
beruntung ya, mungkin kalau ke Bali kalian nggak akan ada tamu. Coba lihat Tirta Angkul di Bali. Tirta Angkul di Bali itu saluran airnya bentuknya seperti depannya bolongan gitu, airnya akan keluar. Airnya dulu sumbernya cukup besar ya, jadi bisa dialirkan. Apa? Iya. Jadi seperti ini, takit-takit seperti ini yang memungkinkan orang, para ahli mendirikan kembali kota harus tahu posisi batuan itu betul atau tidak, itu harus ngerti. Kalau nggak bisa ya berpikir dipaksakan. Jadi kayak gini misalnya, ini kalau nggak ketemu pasangannya ya nggak bisa dibangun, nggak bisa diletakkan lagi. Kenapa ini bentuknya tidak beraturan? Karena temuan batunya tidak lengkap, sehingga kalau mau ditoto lagi, ditempel-tempel lagi kan nggak mungkin. Kemarin juga cerita kan untuk membangun candi itu gimana caranya? Nah, pakai batu pengunci atau dengan cara dikosok, ya loh. Cara kosok itu kalau apa? Bata. Tapi kalau ini batu apa? Batu kali, batu andesit kan? Nah, sebenarnya kan batu andesit. Jadi kalian belajar tentang jenis batuan. Ya, ini batu andesit. Jadi kalau batu andesit kan nggak mungkin dikosok. Kalau dikosok pengen sewu ya nggak bakalan nempel loh. Tapi kalau bata merah itu ketika diberi air sedikit dikosok, ditempelkan dia akan hitam. Kalau ini enggak, makanya itu dengan apa? Cara apa? Iya, cara pakai batu pengunci. Maka kalian nanti bisa amati di candi yang batunya itu bentuknya sama semua enggak? Coba nanti dia mati. Nah, kalau sama, berarti nanti batu penguncinya ada di mana? Kok bisa begini? Ya, coba kamu bayangin, kalau tukang numpuk bata hanya begini, terus ambruk. Kenapa tukang sekarang numpuk batu? Nah, kan saling mengunci lah ini sebetulnya. Jadi itu teknik sekarang yang ada candi sebetulnya tidak sama. Makanya mereka ada taktik-taktik seperti ini. Artinya apa? Untuk nempel dengan batuan yang lain juga pakai label. Orang nempel pakai. Entah kan, ini kabar. Belum. Tahun 19, makanya kalau semuanya sudah begini kan orang nggak punya ini candi. Tadi Pak Yanto kan cerita kalau kalau apa tadi? Nggak ngerti kalau di sini ada candinya. Karena apa? Dia malah mau batuannya mau dipakai untuk masjid, dan dipakai untuk makan. Karena memang sebar kayak gitu itu. Berantakan di mana-mana kan itu sudah sekian apa, jadi mungkin sudah kena letusan kebakaran dan sebagainya sehingga ya sudah berantakan. Karena ketika ditemukan, dibongkar, masih ketemu batu-batuan, bisa dibentuk lagi. Nah ini ada ahli khusus yang bisa gatok-gatok ke batuan candi ya. Namanya apa ya? Saya lupa. Nanti coba dicari. Jadi ada orang yang memang punya kemampuan untuk menentukan posisi-posisi batuan itu supaya pas. Tapi kan bisa tidak. Kalau tidak pas, pasti tidak akan bisa berdiri. Mesti goyah, mesti ambruk kena. Ya, tidak ada perkakasan waktu. Di candi itu kalau sekarang mungkin ada semennya ya. Kalau dulu kan tidak pakai semen sama sekali. Jadi dia hanya modelnya apa kuatnya dengan batuan. Jawab itu pertanyaan. Iya, batuan itu kan hanya berbeda. Cuman satu kali yang di sini beda ya dengan satu kali yang dari Madura dan sekitarnya. Kamu bisa nanti lihat di sana. Sekarang lihat dulu di batuan ini. Ini kan ada keras. Tetapi sebetulnya batuan ini gampang hancur. Kalau di sini itu mau pro.
lebih mudah dibandingkan dengan yang jenis dari batuan di Magelang. Ini dia agak rapuh jenis batu ini. Ya, makanya gampang hancur. Kalau yang di Magelang kan relatif dia lebih keras hingga utuh. Lebih sulit. Jenis batuannya. Jadi sepertinya memang kalau di kawasan ini jenis batuannya batuan seperti kan dari sini kalau ini batuannya dari sekarang ya. Yang ditemukan di kawasan ini masuk di batuan. Nah mungkin nanti kamu juga menaikkan geografi. Kan geografi Pak Marta kan menjelaskan tentang batuan loh. Nah coba secara geografis gimana ceritanya? Kok bisa di kawasan ini jenis batuannya? Lagi pertanyaan? Ya, kan ini dari kaki Gunung Ungaran, gitu kan? Nah, sekarang berikan cerita dulu tentang lingkungannya. Kalian boleh mengamati. Candi biasanya dibangun di tempat yang relatif tinggi ya, relatif tinggi biasanya. Nah, ini termasuk daerah kawasan tinggi enggak? Ya. Walaupun tidak setinggi di gedung Songo. Kenapa? Kalau gedung Songo memang lebih dibangun itu lebih kemudahan. Nanti kalau di sini kan nanti juga Pak Saryanto untuk asrama, tempat pembelajaran. Ya, mungkin tempatnya lebih dekat dengan kawasan warga gitu. Nah, pintu candinya ada di sebelah timur. Jadi kalau salah satu ciri candi di Jawa Tengah, pintu candinya atau candinya itu menghadapnya ke arah timur. Nah, timurnya mana? Jadi kalau tadi kita lewat sana itu lewat belakang, bagian depannya sana. Nah, di sana itu pernah ditemukan juga ada semacam padepokan, bekas padepokan. Mungkin mereka belajar dari sana, mungkin mereka berdoa. Kayak kalau kita di pesantren itu kan Sinaune ini ruang sendiri, kemudian sholat berjamaahnya di masjid gitu kan. Ini konsepnya. Oke, yuk, ada lagi? Halo, yuk kita sekarang ke arah sana. Nah, sekarang kita perhatikan batuan yang ada di sini. Berantakan. Ya, ini berantakan. Ini bukan sebuah bangunan sebetulnya, tetapi di sini lebih pada untuk meletakkan batuan itu supaya tidak tersebar kemana-mana. Jadi kalau kita bicara candinya agak beda. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan ini. Masing-masing bentuk batuan itu sama enggak? Beda. Dari segi bentuknya beda, dari segi ukurannya beda. Ya kan? Kemudian hiasannya juga beda. Yang seperti ini menurut kamu bagian apa? Bagian mati. Tapi atas, bawah, atas. Tapi atas, tak. Di bawah ada enggak? Ada juga. Tapi tidak seraya itu, tidak semeriah itu. Ini kan batuannya sebenarnya mulai dari sini kan? Iya. Dari sini, ini beda lagi. Nih, karena apa? Sudutnya ini. Lalu ini coba lihat, ini kenapa ada takiknya begini? Kenapa tidak lurus? Nah, sebetulnya kan untuk pengunci. Kenapa kok batuannya begitu? Karena memang untuk pengunci. Kayak ini lagi, ini juga kan gerong. Kenapa tidak begini saja? Karena untuk pengunci. Jadi ditempatkan batuan-batuan pengunci begitu. Salah satunya seperti yang ada di situ sana itu, misalnya. Batuan tubuh itu loh. Nah, ini juga bisa jadi batu pengunci di bagian sana namanya. Nah, ini kira-kira itu. Coba perhatikan itu. Ini yang putih ini loh. Nah, kotak ini. Ya, itu.
Kalau tidak diangkat, kamu lihatnya aja. Nih, kenapa kok ada kotak kemudian ada bolongannya? Ya, sama. Coba buka. Bukan kotak. Nah, itu bagian mana kira-kira kalau menurut kan? Kita lihatin, lihat kita di jualan atas. Nah, bagian yang paling atas toh, di bawah kemuncak. Nah, kemudian di atasnya dikasih batu yang ditumpuk. Nah, tapi kalau temennya komentar, kok iso yo? Apa yang kita lihat? Kehebatan leluhur kita kan? Mereka di abad ke-78 mereka sudah memiliki teknologi seperti ini, walaupun ini sederhana loh. Ya kan? Tetapi bagaimana mereka memikirkan supaya candi ini bisa kuat dengan cara hanya menggunakan batu gemilang. Ada pertanyaan? Belum kita geser. Sekarang lihat yang patung itu, geser ke belakang. Ya, batu yang ini. Burimu. Munduro. Nah, sekarang amati itu. Kira-kira apa? Bagian depannya. Yang diamati bagian depannya. Ya. Itu adalah arca Antinis. Jadi mungkin ini sempat mau dibikin arca, tetapi belum selesai. Natahnya belum selesai. Tapi kan bentuknya sudah kelihatan belum? Kelihatan sedikit ya. Ini gue nutupi itu biar nggak ada. Itu kan bolong. Oh, ini pas. Apa? Sekarang ini. Nuri. Jadinya Kalau tadi Pak Karyanto menyampaikan bahwa ada 9 ya, 9 candi. Maka yang 3 itu yang ada, yang 4 itu yang sudah terbentuk, lalu yang 2 yang ada di ujung itu 2 itu. Kemudian yang 3 ini. Kenapa ini dimungkinkan ada bentuk candinya di sini? Karena ada fondasinya. Nah, jadi kalau ada fondasinya, biasanya memang bangunan itu berarti ada di sini, meskipun atasnya sudah runtuh. Seperti itu ya Bu yang ngomongin. Ya, yang bagian bawah. kenapa yang besar Ya hanya untuk meletakkan aja, tidak ada fungsi apa-apa. Ya, jadi ini memang ini sudah mungkin persentasenya sudah tidak ada 60%, sehingga tidak mungkin lagi untuk dibangun seperti yang ada di sana. kalau itu presentasinya berapa? 60%. Yang paling banyak itu yang besar. Yang kedua itu paling banyak, lebih dari 60%. Yang 7 belakangnya. Tapi yang 2 ini, yang kecil-kecil itu hanya sekitar 60%. Karena yang ini kurang, kelihatan kesisanya. Jadi biasanya steller, istilahnya tadi steller ya, orang yang bisa memasangkan potongan-potongan candi itu, mereka akan lihat, oh iki sudah terbentuk, iki sudah terbentuk. Makanya kan kalau kamu pergi ke candi yang lebih besar, biasanya yang gemeletak itu yang dibiarkan begini itu ada nomor-nomornya. Itu untuk menunjukkan apa? Kode. Jadi misalnya dikasih U1, U2, itu menunjukkan dia akan berderet di posisi mana. Karena apa dikasih kode? Mereka kan akan terus penggalian. Kalau mereka menemukan batuan baru atau tadi ditumpuk-tumpuk seperti itu kemudian digatuk, kok pas. Oh berarti ini dipasang ini. Berarti ini kemungkinan masih ada batunya cuma belum ketemu gitu Bu. Kemungkinan begitu atau hancur. Ya kan? Tadi karena rapuhnya batu itu sehingga kadang-kadang harusnya dia ukurannya besar, ya kemudian. Nah kalau sudah begini kan ini nggak ngerti posisinya di mana. Ya nggak susah. Tapi kalau batunya masih besar masih bisa kayak ini. Nih, ini berbentuk kan. Tetapi tidak. Nah kalau sudah begini kan nggak mungkin ditaruh di mana ini. Makanya di sini menjadi agak sulit untuk dibangun kembali karena batuannya hancur. Punya kecenderungan untuk lebih bisa hancur. Mungkin ini di kamu di mana Cak? Coba itu. Ya cuk. Kita nggak boleh merusak cagar budaya. Sis, kita kan nggak boleh merusak cagar budaya. Terus kalau ini lumut-lumut ini kan bikin ini merusak kan ya kan.
Nah itu boleh nggak sih dibersihin? Apa memang tugasnya beliau-beliau itu juga ngebersihin ini? salah Kita satunya? sebetulnya sebagai warga biasa itu bisa saja kok membantu beliau-beliau untuk merawat candi. Tetapi tentu saja dengan izin. Karena untuk membersihkan candi itu nggak sembarangan. Membersihkan meskipun ini hanya batu, tetapi untuk membersihkannya tidak boleh sembarangan. Ada cairan-cairan khusus yang bisa digunakan, misalnya itu kayak putih-putih itu Oh iya. jamur. Ya, nih. Kayak gini. Ya, Ya. ini loh. Yang ini jamur Bu, yang kayak gini. Ya, Iya. putih-putih begini itu jamur. Lumut kerak itu kadang-kadang seringnya di pohon-pohon Ya, di kalau batang yang- kayu. Jagangnya pedang. Dan itu ada cairan khusus untuk membersihkan. Nah kalau sudah seperti ini kan ya meh diresiki gopo gitu kan, karena sudah nggak ada bentuknya. Tapi kalau yang sudah jadi seperti itu ya harus dirawat. Tapi kalau dibiarkan mesti hancur. Lama-lama hancur. Lumutnya banyak banget itu. Iya, lama-lama hancur. Tapi tadi kembali pada Indonesia itu negeri 1000 candi. Ya bahkan di India saja kalah dengan Indonesia. Makanya terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memelihara candi. Candi tok loh ini loh ya. Belum bicara tentang bangunan yang lain. Biayanya besar sekali. Kalau kita mau kembali mendirikan semua candi di Indonesia itu wah biayanya serak karu-karuan. Makanya tidak gampang. Ya sudah kalau sepanjang kenapa kok Bu kok hanya 4? Ya satu selain karena batuan yang ditemukan tidak lengkap, yang kedua biaya untuk mendirikan kembali sebuah candi itu besar sekali. Ngedekene nek wis ketemu watune cepet. Tapi untuk milih batunya supaya pas pasangannya itu yang lama. Gitu. Ya. Oke, ada lagi. Jadi kalau kalian misalnya menemukan apapun, misalnya pas kalian suka dolan misalnya ya, kemudian pergi ke satu tempat, kalian menemukan sesuatu kok bentuknya kok kira-kira kayak arca ya, itu dilaporkan, harus dilaporkan. Karena itu menjadi milik negara. Kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk ikut memelihara dan menyelamatkan. Ada pertanyaan ini? Dah. Tidak ada? Belum. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita bergerak. Nah, ini apa? Ini. Yo, ini apa? Iya. Atas, bawah, tengah, Atas. Jadi kemungkinan ini di bagian atas, ya kan? Makanya ini bentuknya kan begini, sarung itu kan dia untuk kunci yang bagian bawah. Jadi di atasnya kita Sepatu lu kata semua. apa ini kota? Berarti bentuknya kan kota. Nggak apa-apa, nanti numpak yang kota Pak, numpak motor moge Pak. Ya, takik-takiknya, bukan tekukannya. Ini kayak Lego. Tapi Lego. Tapi di semen juga. Enggak, kalau sekarang ya, kalau sekarang di semen, kalau dulu kan nggak ada semen. Ketok banget tau Bu, semenan Bu. Iya kan karena itu dibangun kembali, sehingga untuk menguatkan kembali kalau nggak di semen, ambrol lagi nanti. Kan batuannya sudah tidak utuh. Loh, jadi coba ini loh. Iya, kan ono sempil-sempilnya toh. Nah kalau itu cuma batu pengunci kalau sekarang ya makanya Gimana apa tuh? relatif karena batuannya keras bisa jadi. Enggak, sekarang pun di Borobudur itu tidak pakai semen tapi ada pelapisnya. Kayak gini baru sarung. Karena Borobudur itu rawan dengan apa namanya? Gunung ambles. Bukan lebih, bukan karena tanah bergeser, tetapi karena diinjak. Makanya kan sekarang itu di Borobudur kan dilarang untuk naik ke atas. Biaya untuk naik ke atas kan mahal karena semakin banyak orang yang naik ke atas, beban yang ditanggung Borobudur akan semakin besar. Dan itu akan menyebabkan Borobudur menjadi ambles. Kenapa? Karena Borobudur itu dibangun di atas bukit. Dia punya bukit. Makanya
Makanya kalau itu dipijak terus, coba bayangin kalau sehari ada 1 orang, dalam 1 tahun berapa yang naik. Makanya cukup rawan. Nah itu kenapa kok hilang. Termasuk kenapa kita nggak boleh naik ke atas itu ada tidak boleh naik gitu. Karena rawan untuk terbunuh. Kameramen. Ya, Bu, Bu, ini punya Candi apa enggak, Bu? bukan. Oh, bukan. Kok dong? Jangan. Kamu nggak usah bawa kecuali kamu tinggal di sini. Ini masih. Jangan mengambil apa-apa dari sini ya. Siap. Kecuali Batinya memang pengen bagus, jadi penghuni tempat ini. Katanya ngambil cewek, Bu. Eh, Nih, lewat sini nih. Sini. Ya, ini loh. Nah, ini salah satu bangunan yang tidak bisa berdiri karena batunya kurang, tidak lengkap. Nah, ini bisa kita lihat sekarang. Ini yang namanya bagian atas. Kemarin apa sebutannya kalau bagian atas? Ini apa namanya? Ke? Kendi. Kemuncak. Oh. Nah, Kok beda? Kemuncak. Nah, lalu kalau ini Dekorasi hiasan. Hiasan. ya hiasan yang ada di sini bagian ini namanya apa? Hiasan. Iya, apa namanya? Dekorasi. Ya, siapa yang ingat yang PPT-nya Bu Ika kemarin ada dan Bu Ika sudah jelasin loh. Tapi di sana Ya kabeh watu. Emang ada yang nggak batu? Semen. Ya, apa namanya? Ante? Anton. kurang ajar, Mang. Pak. Makanya jangan tidur kalau di kelas. Antepek itu ornamen penghias candi. Biasanya dia diletakkan di sudut dan biasa di samping kiri kanannya. Itu namanya antepek. Kalau ini tadi namanya apa? Emang nggak bisa aku coba. Kalau kemuntaknya candi Hindu bentuknya apa? Nah, ya, segimpan. Disebutnya apa? Linggaratna. Tapi kalau di Candi Buddha biasanya kemuncaknya berbentuk bulat apa? Ya. Jadi gampang nih teknik Candi Hindu. Kalau kemuncaknya berbentuk linggaratna seperti ini atau seperti yang di atas itu, maka itu Candi Hindu. Tapi kalau bentuknya ada stupanya, maka itu biasanya Candi. Itu gampang tak mengidentifikasi itu Buddha atau Hindu? Gampang banget. Jadi kalau sebenarnya jalan-jalan harus ngerti ini candi apa? Baru tahu loh ya. Oke, sekarang satu lagi ciri candi Hindu. Badra wis pusing loh. Pusing Badra. Amit ibu iki piye bedek kene iki kamera apene jeno. Kan jangan lupa kancane tuh kancane lagi. Anu tutupi. Ke situ enggak apa-apa. Oh, satu. Ini namanya ya apa jenenge? Yoni. Ini salah satu ciri khas candi Hindu. Selain dari arca yang tadi kita sebutkan ada Durga, ada Ganesha, ada Siwa, ya kan? Siwa Mahaguru, Siwa Mahadewa, ya kan? Siwa Mahadewa namanya Agastya. Siwa Mahadewa berarti biasanya Siwa. Durga itu saktinya Dewa Siwa. Nah, ini adalah salah satu identitas dari candi Hindu yang namanya lingga dan yoni. Yoninya kalau ini sudah tidak itu, tetapi hanya tinggal tersisa bagian bawah, jadi kayaknya patah, pecah. Makanya hanya tersisa bagian bawah. Kemudian ini yang namanya
Lingga. Ini Yoni, ini Lingga. Yoni itu simbol perempuan. Lingga itu simbol laki-laki. Kenapa kok Dewa Siwa digambarkan sebagai simbol penyatuan laki-laki dan perempuan? Ya karena Siwa itu sering digambarkan sebagai meskipun dia dewa pemajun, tetapi sering dipuja sebagai dewa kehidupan. Makanya kan semua bermula dari penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Semua makhluk di dunia itu akan lahir dari penyatuan laki-laki. Jadi itu satunya. Nah, ini biasanya diletakkan di bagian dalam rangka. Mungkin bagian dalam sini bisa. Ya, kemungkinan begitu. Jadi candi itu di dalamnya kecil kayaknya mungkin bisa, tapi yang besar di dalamnya agak seperti itu. Kalau tidak ada menjadi. Jadi kalau lihat seperti ini bagian bawahnya sebesar ini ya kira-kira yoninya akan sebesar ini. Kemudian lingganya diletakkan. Nah, lingga itu gampang ini. Ini ada berarti apa lagi konklusinya? Lingga Yoni berarti juga menyatakan no to LGBT. Oh iya, satunya Iya kan? karena pasti satu pria satu Ya, wanita. karena memang Iya, di Hindu pun juga berarti say no to LGBT, Bu. ya kan? Mau nanya Bu, kan tadi ini bagian kemuncanya kan Bu. Nah, berarti kan dia harusnya bagian atas itu. Berarti kan candi yang di tengahnya nggak ada. Bagian bawahnya ada ruang peripih nggak Bu? Kalau saya dibuka. kalau itu candi pendarmaan biasanya ada. Jadi kalau itu candi pendarmaan biasanya di bagian bawahnya antara ada peripik untuk menyimpan benda-benda milik orang yang mesti didarmakan di situ. Tapi kan ini kecil-kecil. Kalau ini tidak. Sepertinya di sini tidak ditemukan peripik. Karena ini sekali lagi ini bukan candi pemuda, tapi lebih pada Sojiwan tuh mungkin ya. Sojiwan mungkin karena Sojiwan itu juga salah satu candi pendarmaan dan pemuda. Gedung Songo itu ada peripik. Ditemukan peripik di bawah. Candi apa yang setelah kita dari Sojiwan itu yang agak gede? Lausan. Nah itu kayaknya ada itu. Lausan Lebih banyak itu lagi. kemungkinan tidak karena dia Masa? halo. Nih. Kalau mau dengarkan ke sini, yuk kita ke sini untuk belajar. Nah, itu belajarnya nggak paham kan? Bukannya kali kancamu lho, bocah. Kamu nganggur. Sudah ini kameramen. Uang tipe. Oke? Tipe. Taki-takinya kelihatan ya. Iya. Sempat menghilang. Ada pertanyaan? Tidak. Ada. Kita sekarang ke tengah. Pegangnya punya kanan Baru punya setelah ini baterai. kalian pengamatan sendiri. Dengerin dulu amaturnya. Nadira. Tutupin ini gue capek. Apa bu? Panas bu. Nah, sekarang kalau perhatikan ini bagian dalamnya bisa. Oh, nggak boleh tulisannya. Siti aja yang masuk. Ah, Siti aja yang masuk tuh katanya. Ini mau masuk, ditinggal ya. Tapi itu ada Terus sekarang kita amati reliefnya. Bagian candi itu paling atas namanya apa? Atap candi sebelumnya apa? Bukan, kalau secara dibagi tiga itu Sparloka. candi kan secara struktur dibagi tiga. Kepala, dada, kaki. Ya toh? Nah, kepala candi disebutnya apa? Sparloka. Swarloka. Badan candi disebutnya Purwarloka. Buwarloka. Ya, kaki candi disebutnya Purloka. Burloka. Alam atas, alam tengah, alam bawah. Ini kan tak jelaskan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian paling atas, bagian atas. Nah, di situ ada kemuncak, kemudian ada hiasan antepik, begitu kan? Termasuk yang rumah-rumahan tadi itu. Kemudian kita ke bagian tengah, bagian badan tangan. Kalian bisa amati. Itu ada apa namanya? Ada mukanya, emang itu berbentuk. Apa namanya? Buto. Ya buto, bentuknya batu. Satu nih yang di itu apa namanya? Kalau ini apa? Tangga. Udah, Mbak. Tangga untuk
Pasti berpasangan. Berpasangan. Ya dulu, sekarang nggak boleh. Memang dulu ini di tempat apa, Bu? Di tempat apa? Kemungkinan bisa di dalamnya ada asa. Tapi itu kenapa kok ditemukan ini? Oh iya, ini dalamnya kok nggak ada yang kayak tadi itu. Yang ini dan tiga Yoni. Ya itu, kemungkinan di sini. Ini kok nggak ada, Bu? Ya hilang. Jadi katanya kan juga sedang ada Dirga, ada Danesa yang kemungkinan bisa saja dia ditempatkan di dalam atau di relung seperti itu. Di pinggir-pinggir itu yang kosong-kosong itu kemungkinan sudah isinya bisa masuk. Kamu masuknya. Nah, namanya apa? Pasti akan berpasangan. Ada ini, pasti ada ini. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Namanya apa? Wika. Ini namanya kala. Kalah. Kala. Kenapa kala? Ya kan tadi buto, bentuknya buto. Kala buta itu penjaga dia. Jadi kenapa dia dipasang di atas pintu masuk? Karena dia menjaga kesucian dari candi. Makanya kalau ke candi kita nggak boleh sembarangan. Karena ini tempat suci dulu difungsikan sebagai tempat suci. Pasangannya sama gitu. Kala pasti akan berpasangan dengan Makara. Ini namanya Makara. Kala dan Makara. Nah, ada bentuk Makara itu bisa bermacam-macam. Kalau di sini kebetulan Makaranya dia sederhana, tidak ada mukanya. Tetapi kalau di candi-candi yang besar seperti di Prambanan segala macam dia bentuknya dia akan Boleh masuk. ada tadi kayak itu loh. Ini kayak tambahan ya sih. Ada muka. Bukan, jadi Makara. Terus bedanya Kala Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pada mulut. Perhatikan. Nah, itu kan gigi toh? Ini mana? Kalau Jawa Tengah, kalanya itu dia mulut dagu bawahnya tidak ada. Kalau Jawa Timur beda. Kalau Bali beda lagi. Bali beda lagi. Bali mungkin sudah lebih kematian. Ya, jadi kita kalau masuk ke sini seperti masuk ke dalam mulutnya Kala, karena kan dia tidak ada dagunya. Nah, bagian bawahnya ini kan sehingga seperti itu. Kita masuk ke dalam. Nah, pada dinding biasanya akan ada relief-relief. Kita perhatikan itu. Udah, yang sini udah terbang. Udah. Nah, coba. Ada udah terbang. Udah. Mana kuda? Udah. Ini Ya, katanya kita ini apa? tadi sudah panjang. Ada. Ini burung. Burung apa? Burung muntah. Oh, enggak. Cicit, cuit. Burung pipit. Kira-kira apa? Merak. Bukan, bentuk irung melengkung loh. Jalak. Bukan, kecil kok. Burung gereja. Burung Gereja. Nah, nanti diidentifikasi burung dengan bentuk seperti itu apa. Terus lihat di kakinya. Gila. Di kakimu ini apa? Burung ini. Lawak badan. Ya. Burung. Mana kode? Burung juga, Bu. Iya. Kayak angsa gitu. Gerak tak? Kemudian itu. Dinosaurus. Itu kan angsa. Bengau. Kayak flamingo. Flamingo kan kakinya panjang. Ini loh yang separuhnya orange sama Bu Ika. Flamingo. Hilang dari. Hilang. Apa itu burung apa? Flamingo. Flamingo. Flamingo kakinya panjang toh ya. Itu pendek. Angsa. Mentok, Bu. Mentoknya bebek. Mentok kan sikile ra ngono. Tapi karunya panjang kayak pelikan. Itu bebek. Pelikan, iya. Pelikan kayak pelikan, bebek kok kakinya gitu. Itu apa? Apa itu ya guru biologi? Elang. Identifikasi. Cendrawasih. Elang bisa jadi sih. Lah makanya ini Karunya gitu. Iya. Kayaknya gitu. Tapi Ngeri. berarti ini nama kemuncaknya ratu. Ya, pinggir ratu. Ayo burung apa?
Jalan. Tapi kalau elang kurang gagah ya. Oh, bukan elang. Kok menghujat? Paruhnya panjang kok. Iya, makanya kayak pelikan. Itu lo burung apa? Merak. Burung apa merak? Ini merak. Kan bukan merak. Bukan merak ekornya. Ini merak mungkin. Masuk angsa. Anggrek Darmo. Hei, Kenapa gambarnya kakeknya gagah loh, tapi Nah. kakinya panjang. Biasanya kenapa gambarnya beda? Karena yang bikin beda. Oh, jadi gini. Di situ juga Burung pemahat. Ini juga burung. Iya, itu burung. Pemahat candi, pemahat relief. Itu kan itu Garuda bukan sih? Bukan. Bukan. Yang ini tuh. Lapalap. Yang ini bukan. rangkong. Oh, kontur. Oh, rangkong. Oh, kuntul. Ya, mungkin. Mungkin kuntul. Mungkin benar. Rangkong. Kuntul itu apa blibis? Itu ya Enggak. Itu kayak Bukan. Oh, ini. Rangkong yang putih itu loh. Oh, itu kalau itu tahu, tapi kalau kuntul nggak atau mungkin bangau. Ya kuntul. Kalau kuntul Apa dompet bangau? Cari nggak kuntul. Burung kuntul itu kayak apa? Kuntul, bangau, rangkong. Ini kode loh hasilnya. Nah, tak jelaskan sekarang. Kenapa kok reliefnya bermacam-macam? Karena satu candi ini dibangun juga oleh satu orang. Baik itu yang mendirikan maupun yang menata reliefnya. Nah, iya, itulah sebabnya kenapa reliefnya bisa bermacam-macam terserah segambar toh. Berarti ini gambar bukan memang asli. Oh, iya, dipahat kok, dipahat. Ini desainernya juga beda-beda. Arti lain lagi maknanya kalau sosiologi berarti mereka saling menghargai, saling menghormati. Enggak yang pas kamu aja gitu, enggak. Kanan kiri. Nilai lain yang bisa diambil. Ini salah satu kerjasama ngelek, coba sing ngelek. Jadi salah satu keindahan dari sebuah candi. Bumi tabrik. Bisa bermacam-macam. Jam 1 ya. Kamu bisa amati di Makara ini bentuk binatangnya beda-beda. Iya, itu nggak ada. Ini baru kayaknya. Itu baru kalau itu kayak bilang. Ini apa kuwi? Nggak tahu. Sama kayak ini. Ini sama kayak ini. Anda itu undangan itu nggak sih? Merak. Berat. Ini ada bentuk bapak. Kalau yang ini yang satu. Mana? Soalnya dari sayapnya beda. Oke, itu angsa. Jadi sudah ada angsa, merak. Terus ini mau apa? Kuntul. Burung kuntul. Nah, itu apa? Berarti ini tuh Burung kuntul kan, Pak? Angsa, merak, nah, itu. kuntul. Masa burung lagi? Bukan, sebelah. Nah, itu tuh lah. Sebenarnya enggak nih. Ini sore. Kura-kura. Nah, Kata. Kata. ayo. Kata. Singa. Gajah. Gajah. Belalainya. Oh iya iya. Ah, golekne ayo, golekne. Oke apa? Itu apa? Gajah. Gajah. Ayo siapa lagi? Itu ada. Itu apa? Ada enggak? Itu burung, Bu. Burungnya garuda. Itulah apa baru? Kalau kepalanya sih. Itu elang. Kalau dari sayapnya elang. Ini apa? Gajah. Sekarang kita lihat. Bisa tak? Oh, Nah, ayo sini apa ini? Bukan, ayo. Kambing. Kambing. Terus beda kono weno. Ayo apa ya? Meniki. Bisa aja dong kambing. Ada itunya loh jenggotnya loh. Itu bayaran nanti. oh iya. Itu kupingnya. Jenggotnya yang tanganmu nih. Terus itu apa? Tanduk. Oh itu kambing nggak sih? Itu loh. Ini. Apa? Bawah. Ah. Kalau ini apa, Bu? Oh iya. Ah, itu apa? Itu kan kayak nuri dong. Nuri. Nuri. Atau ini kayak apa anak tua? Itu gajah. Nah, Berarti tetap di sketsa sih.
rata-rata. Gajah yang bawa gajah rata-rata. Orang, ini bukan Ini tuh kambing. Ini tuh gajah. Yang itu enggak punya itu baru. Yang ini gajah. Yang itu lang. Yang itu. Mungkin nggak sih mereka kayak berbagi. Kamu yang bagian gajah ya, kamu bagian elang ya. Katanya enggak. Terus ke sini ya. Keliling sini. Ini masih ada lagi, beda lagi ya. Yuk. di atas. Lihat ini bukan. Ini. Sing burung di atas aku. Orang. Ini nggak bukan orang. Itu Ya. burung. Siluman burung. Kayak yang atas burung. Nah, ini yang namanya kinara kinari. Mana yang kinara kinari itu apa? Mereka adalah makhluk setengah dewa. Makanya digambarkannya kepalanya manusia, tapi bagiannya binatang. Estigen. Nah, fungsinya mereka adalah menjaga. Sebenarnya ada sepasang kinara. Mana lagi? Oh iya. Ini aku jadi panggung pada itu. Nanti kamu nggak pernah ini nama Melisa. Ini patung Iki gubut oh. Saya tahu kalian capek. Sama. Jadi ada flora, ada fauna. Terus yang di situ apa? Matahari. Kayak batik. Itu nah kayak batik dan itu yang disebut ornamen relief geometris. Geografi. Geometris. Jadi bentuknya kotak-kotak. Kata lembu. Meskipun pengisinya seperti bunga. Rendang gitu jauh. Enggak, ini batu bara. Ini baru. Wong Hindu gawe rendang itu. Takon coba yang batu bendera ini. Tuh orang Hindu pernah bikin rendang nggak? Orang Hindu pernah bikin rendang nggak? Rendang. Tapi dari mau baru. Ayam rendang. Rendang daging sapi. Jadi ini batu pengganti. Tadi kan berapa? 60% ya. Sehingga kalau ditemukan ini, tapi kan nggak bisa berdiri kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Berarti ini baru, Bu? Baru. Yang ini Kelihatan sama coba. ini. Batuannya kan beda. Ya, lebih. Berarti yang nggak ada ukiran itu baru. Ya, karena kalau batu baru, walaupun itu antetik seperti ini mestinya berukir, tidak boleh diukir Karena tidak suci. karena baru. Kan beda dengan ini. Kalau ini asli, makanya ada ukirannya. Kalau ini walaupun ada antetiknya, dia tidak boleh. Kalau ini berarti Baru. Makanya nggak ada ukirannya. Gimana, Oki? Oke, lagi ya. Boleh. Terus ini apa? Ornamen apa? Relief, binatang, tumbuhan, geometris. Geometris. berarti kalau bentuknya kayak batik itu geometris. Iya. Jadi, nah ini untuk pengetahuan kalian ya. Jadi batik-batik yang sekarang ada itu sebagian mengambil dari motif yang ada di candi. Ada motif medalion, ada ini motif simetri seperti ini. Itu biasanya sekarang ada kawung. Untuk di sini ada kawung. Aduh. Ini rekamannya saya matiin. Matiin aja.